소년소녀 백서. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, Ibu absen terlebih dahulu. Afanda Salwa, Hadir Bu. Taskia Jihan, Hadir Bu. Nurul Fajri Selada, Hadir. Nurul Iza. Hadir Bu. Alhamdulillah ada semua. Oke, sekarang ada yang tahu sekarang kita memasuki materi apa? Bersuci Bu. Bersuci apanya, ada yang tahu? Oke, karena belum ada yang tahu, coba kita buka bukunya ya. Materi kita di halaman 7. Ada tentang alat-alat bersuci. Bab 1 kita akan memulai alat-alat bersuci. Sebelum kita memasuki materi, mari kita membaca Al-Quran dulu ya. Silakan dibuka Al-Qurannya di surat Al-Baqarah. Jika ada yang tidak membawa Al-Quran, bisa dilihat di layar. Kita akan membaca bersama-sama surat Al-Baqarah ayat 220. Sudah? Kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fid dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih walau sya'allahu la'anatakum innallaha 'azizun hakim wala tanki'ul musyrikati hatta yu'min wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum wala
22 ada pelajaran tentang alat-alat bersuci. Apa sih itu bersuci? Coba Mbak Afan, sebentar, coba Mbak Taskia Jihan bisa dibaca artinya. Artinya, dan mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang haid. Katakanlah, itu adalah sesuatu yang kotor. Karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, caburilah mereka sesuai dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Oke, alhamdulillah. Nah, di sini Ibu akan mengambil di ayat yang di bawah sendiri yang tentang innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Oke, alhamdulillah. Sekarang kita anak-anak, kita sudah membaca dalil tentang alat-alat bersuci. Sekarang Ibu akan menayangkan video yang berisi tentang menjelaskan macam-macam alat bersuci dan apa itu bersuci ya teman-teman. Video ini nanti akan kalian rangkum dan setelah merangkum kalian akan mempresentasikannya maju di depan bersama kelompoknya. Sekarang Ibu akan membuat kelompoknya. Kelompok 1 yang terdiri dari Mbak Jihan dan Mbak Rida. Kelompok 2 yang terdiri dari Mbak Fanda dan Mbak Nurul. Oke, sudah paham semuanya? Sudah, Bu. Sekarang Ibu akan menayangkan ya. Tolong disimak baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi pelajaran fikih kelas 7. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu bahasan tentang alat-alat bersuci. Bagi kalian yang memiliki buku panduannya, bisa sambil membuka dan membacanya. Tahukah kalian apa itu bersuci? Nah, sebelum kita membahas alat-alat bersuci, kita bahas dulu sepintas tentang bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut toharoh. Jadi kalian harus ingat bersuci yang kita bahas kali ini sama dengan Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas materi pelajaran fikih kelas 7. Materi yang akan kita bahas pada kesempatan ini, yaitu bab 1 tentang alat-alat bersuci. Bagi kalian yang memiliki buku panduannya, bisa sambil membuka dan membacanya. Tahukah kalian apa itu bersuci? Nah, sebelum kita membahas alat-alat bersuci, kita bahas dulu sepintas tentang bersuci. Bersuci dalam bahasa Arab disebut toharoh, jadi kalian harus ingat bersuci yang kita bahas kali ini sama dengan pembahasan toharoh. Dan pembahasan toharoh akan kita bahas secara detail di video selanjutnya. Bersuci atau toharoh menurut bahasa berarti bersih atau suci. Sedangkan bersuci atau toharoh menurut istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lainnya dari najis atau hadas dengan cara yang disyariatkan. Ada beberapa cara bersuci yaitu wudu, tayamum, dan mandi. Tentang wudu, tayamum atau mandi kita akan bahas di next video atau kalian bisa lihat video sebelumnya. Tahukah kamu apa yang membedakan bersuci atau toharoh dengan membersihkan biasa? Secara umum bersuci atau toharoh dan membersihkan itu sama, yang membedakan hanya pada niat dan aturan syariat. Kalian bisa lihat tabel berikut. Sekarang kita bahas dalil tentang bersuci atau toharoh. Di dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang bersuci, diantaranya.
Pertama, Surat Al-Baqarah ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan juga menyukai orang-orang yang suci. Kedua, Surat At-Taubah ayat 108. Fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu, wallahu yuhibbul mutatahhirin. Artinya, di dalamnya ada orang yang ingin membersihkan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang bersih. Ketiga, Surat Al-Maidah ayat 6. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai sikut, dan sapulah kepalamu serta basuh kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Jika kamu junub maka mandilah. Kita lanjutkan pembahasannya. Setelah kalian menyimak penjelasan ini, sudahkah kalian tahu apa saja alat-alat bersuci? Alat bersuci pertama yaitu air. Air merupakan alat yang utama untuk bersuci atau toharoh. Dengan air bisa membersihkan dari hadas dengan cara wudhu atau mandi. Air juga bisa membersihkan dari najis dengan cara beristinja menggunakan air. Lalu apa dalil bahwa air merupakan alat untuk bersuci? Berikut beberapa dalil Al-Quran atau hadis yang menjelaskan bahwa air merupakan alat bersuci. Dalil yang menjelaskan bahwa air merupakan alat bersuci. Pertama, Surat Al-Anfal ayat 11. Artinya, dan Allah menurunkan hujan dari langit untuk mensucikanmu dengan air itu. Kedua, Surat Al-Furqan ayat 48. Yang artinya, dan kami menurunkan air hujan dari langit sebagai penyuci. Ketiga, hadis Rasulullah riwayat Abu Daud. Artinya, laut itu airnya suci dapat mensucikan. Keempat, hadis riwayat Ahmad dan Nasai. Yang artinya, air itu suci, dan tidak ada yang menajiskannya. Itulah beberapa dalil Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa air merupakan alat untuk bersuci. Selanjutnya kita bahas tentang pembagian air, namun harus diingat pembahasan tentang jenis-jenis air hanya untuk menjadi pengetahuan saja, kalian bisa mengkaji lebih mendalam lagi tentang jenis-jenis air. Secara hukum, jenis air itu ada dua macam yaitu, air yang suci dan air yang najis. Air suci adalah, semua air kecuali air yang masuk ke dalam kategori air yang najis. Sedangkan air najis adalah, air yang tidak boleh dibawa beribadah yang wajib bersuci terlebih dahulu. Dan yang termasuk air najis yaitu, air kencing dan kotoran manusia, darah haid, jilatan anjing apabila menjilat bejana tempat bersuci, serta air yang sudah berubah warnanya, baunya dan rasanya disebabkan bercampur dengan najis yang disebut tadi. Ada juga yang berpendapat bahwa air itu ada tiga macam yaitu, 1. Air suci yang mensucikan, 2. Air suci tidak mensucikan, 3. Air yang najis. Ada juga penyebutan air sebagai berikut. Pertama, air mustamal yaitu, air yang sedikit kurang 2 kulah, dan merupakan air bekas atau air tetesan ketika bersuci. Kedua, air mutanajis yaitu air yang bercampur dengan najis. Ketiga, air musyamas yaitu air yang makruh dipakai bersuci, seperti air yang dipanaskan sinar matahari. Itulah pembagian atau jenis-jenis air, dan dari penjelasan tersebut, yang memiliki dasar dalil jenis air adalah, pendapat yang pertama yang menyebutkan bahwa jenis air ada dua yaitu air suci dan air najis. Kita lanjut pembahasannya, alat bersuci yang selanjutnya yaitu benda padat yaitu batu. Batu dapat menjadi alat bersuci untuk menghilangkan najis pengganti dari air, yaitu untuk beristinja. Kalian tahu apa itu istinja? Istinja adalah membersihkan dari buang air kecil atau buang air besar. Pembahasan istinja akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Alat bersuci dari benda padat lainnya yaitu debu. Debu merupakan alat bersuci untuk menghilangkan hadas dengan cara tayamum. Debu digunakan tayamum sebagai pengganti air untuk wudhu atau mandi.
ada di dalam video tersebut. Ibu kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan bersama kelompoknya masing-masing. Dan setelah itu kalian bisa maju satu-satu di depan ya sama kelompoknya. Oke. Stop. 소년 백서 그런 그녀 있어 You know 소리 없이 다가온 소문처럼 다가온 사람 Yeah 별처럼 빛났던 너를 보게 됐고 Fall in love 찬란했던 그 미소 두 눈에 가득했던 파도 난 너를 보면 티라미수 케이크 마치 넌 달콤한 티라미수 케이크 그대의 입술과 눈동자 마치 넌 달콤한 점점 너를 감정들은 faster 장면들은 return Hello 가득 차는 네 얼굴 잠깐의 착각인 줄 했네 Yeah 용기를 내봐도 반응 없는데도 go inert 자꾸 난 너를 향해 자꾸 넌 달아나는 태도 널 떠올리고 티라미수 케이크 마치 넌 달콤한 티라미수 케이크 그대의 입술과 눈동자 마치 넌 달콤한 점점 너를 노래해 마치 넌 달콤한 넌 나를 웃게 해
kelas 1 bisa maju ke depan. Baik, dari tayangan video yang Ibu berikan, kami menyimpulkan yang pertama, bersuci secara bahasa memiliki arti bersih dari segala kotoran. Menurut istilah fikih, toharoh adalah bersih dari najis dan hadas. Selanjutnya, ditinjau dari kedudukannya dan hukum penggunaannya, air dibagi menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama air suci dan mensucikan, kedua air yang suci namun tidak mensucikan, dan yang ketiga air yang terkena najis atau mutanajis. Ya betul. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Bisa duduk. Terima kasih. Sekarang kelompok 2 bisa maju. Sekarang bisa maju kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebagai pengganti air, batu dapat digunakan sebagai alat bersuci dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, menggunakan 3 buah batu. Yang kedua, batu yang digunakan dapat membersihkan. Yang ketiga, najis belum mengering. Yang keempat, najis belum berpindah. Yang kelima, najis tidak bercampur dengan benda lain. Yang keenam, najis tidak meluber. Yang ketujuh, batu dalam keadaan tidak basah. Dan yang terakhir, batu dalam keadaan suci. Yang selanjutnya yaitu diperbolehkan menggunakan benda padat selain batu dengan syarat memiliki kriteria. Yang pertama, suci. Kedua, padat dan kering. Yang ketiga, mampu menyerap, menghilangkan dan membersihkan. Yang keempat, bukan benda yang dihormati dan sangat dibutuhkan. Sudah Bu? Ya sudah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Sekarang duduk kembali. Oke, tadi kita sudah menyaksikan dari pembahasan teman-teman kita ya, meringkas video yang Ibu tayangkan tadi. Sekarang Ibu akan coba tanya satu. Ya, apa sih? Oke, sekarang Ibu akan tanya untuk mengevaluasi materi tentang alat-alat bersuci tadi. Coba Ibu akan tanya ya. Yang bisa angkat tangan ya. Ya, Bu. Coba sebutkan ada berapa syarat-syarat alat bersuci. Saya Bu. Ya. Syarat-syaratnya yang pertama menggunakan 3 buah batu. Ya. Batu yang digunakan dapat membersihkan. Ya. Najis belum mengering. Ya. Najis belum berpindah. Najis tidak bercampur dengan benda lain. Najis tidak meluber. Batu dalam keadaan tidak basah. Dan batu dalam keadaan suci. Betul, beri tepuk tangan. Pertanyaan kedua. Air dibagi menjadi berapa anak? Oke, Mbak Fanda bisa disebutkan. Ada 3, Bu. Apa saja? Yang pertama air suci dan mensucikan, yang kedua air yang suci namun tidak mensucikan, dan yang terakhir air yang terkena najis atau mutanajis. Oke, betul, tepuk tangan. Alhamdulillah, Ibu kira alhamdulillah Ibu rasa penyampaian hari ini sampai di sini ya, pembelajaran hari ini tentang alat-alat bersuci. Ibu kira semuanya sudah paham. Semoga di pembelajaran berikutnya, di hari berikutnya bisa menjadi pembelajaran yang lebih menyenangkan, lebih mengasihkan, dan lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman sekalian. Amin. Oke, saya kira Ibu akhiri dulu terlebih dahulu untuk
pembelajaran hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama mengucap kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 너를 보며 마치 넌 달콤한